Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Oke, jadi perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Farizal. Tapi kalian bisa manggil saya Bapak Rizal. Oke, jadi oh ya, role kalian ini sebagai anak SMA kelas 1. Oke, kita hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang expressing feeling through short story The Necklace by Guy de Maupassant. Oke, tapi sebelum kita ke materi, kita mau tahu dulu apa objektif kita dalam pertemuan hari ini. Jadi dalam pertemuan hari ini kita tujuannya adalah untuk bisa students are able to use simple expression of feeling in daily life. Jadi tujuannya untuk siswa-siswa ini bisa menyampaikan ekspresi kalian dalam berbagai macam emosi. Selanjutnya, student are able to describe characters feeling in the necklace. Jadi ini tujuannya ke skill, yaitu para murid ini bisa menjelaskan secara rinci karakter perasaan-perasaan dari karakter dari the necklace. Lanjut. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu short story kan? Yes, Harusnya sudah tahu karena short story itu cerita pendek. Cerita pendek itu cerita yang pendek. Itu teman-temannya dari Steam Poetry, terus teman-teman juga. Nah, kalian belum tahu kan siapa pengarang dari The Necklace ini? Siapa tuh? Ada namanya Tuan Guy de Maupassant. Dia dari Perancis dan memang beliau ini memang ceritanya memang lebih ke realis gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi memang beliau suka menulis cerita-cerita yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi cerita The Necklace ini itu ada namanya Matilde ini dia itu tipikal orang yang kurang puas terhadap kehidupan dia. Sudah dikasih hidup mewah, sudah dikasih hidup yang kaya raya gitu, walaupun suaminya itu suami yang pekerjaannya gak kayak bos tambang gitu. Nah, jadi di Summary The Necklace ini itu menceritakan tentang si ibu ini, si istri atau namanya tadi Matilde yang memang kurang puas. Tapi kita bisa tonton aja summary pendeknya. Summary. De Maupassant. The titular story in Maupassant's 1888 collection, the story was extremely popular at the time of its publishing, heralded for its signature twist ending. The Necklace tells the story of Mathilde Loisel, a young woman who, dissatisfied with her ordinary life, goes to great pains to attend an extravagant ball. The story opens on Mathilde. Monsieur Loisel spends the wee hours retracing their path home, searching high and low for the necklace. Unable to find it, he goes to the police, reports the lost item to the cab companies, and even advertises a reward for the necklace's return. Monsieur Loisel returns that... Oke, habis ya.
Nah, jadi memang cerita ini tuh si Matilda ini dia itu kan tentang necklace ya, tentang kalung. Nah, ceritanya dia itu minjem kalung ke temannya si Matilda ini, terus dibawa ke sebuah pesta. Nah, di pesta itu dia tiba-tiba kehilangan si necklace ini, si kalung ini. Nah, terus di situ diceritakan dia tuh pokoknya jatuh miskin lah, apalah. Terus dia juga banyak nyari pekerjaan untuk bisa mengembalikan si kalungnya ini, kalung yang dipinjam ini. Jadi di ceritanya dia sebuah penyesalan lah. Oke, nah dari cerita pendek tadi itu ada yang kan kita sedang belajar tentang expressing feelings, mengutarakan perasaan gitu kan. Nah, coba kalian lihat di sini, apakah ada kayak sebuah kata yang menimbulkan perasaan? Betul sekali. Jadi di sini kelihatan kan. Nah, set juga ada, terus di well, worry, impress, proud, disappointed, frustrated, banyak kata-kata yang mengandung feelings gitu. Husband bukan sebuah. Nah, kan kalian udah bisa kan melihat di mana kata-kata perasaan itu ada di sini kan. Oke? Nah, jadi di materi ini ada 4 materi, dan di 2 ini ada yang namanya positive feelings dan negative feelings. Nah, di positive feelings ini ya kalian bisa tahu kan, kalian bisa berpikir kalau orang ini feelingsnya lagi happy nih. Nah, coba kayak contoh deh, kamu bisa coba kamu pilih. Halo Dek. Coba kamu pilih salah satu di kalimat ini sini. Bilang iya mas gitu. Proud. Nah, kamu udah kebayang belum kata-kata proud itu apa yang ada juga dalam pikiran kamu? Proud itu kayak I am very proud of you. Oke. Nah, terus di sini kan ada banyak kata-kata positif kan. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk tujuannya untuk mengekspresi sebuah feeling yang positif, yang baik, terus yang sebuah perasaan-perasaan yang memang ditujukan untuk kebaikan gitu. Itu tujuan dari positive feelings ini. Selanjutnya yaitu ada ini tadi tujuannya itu tujuannya ya. Oke, lanjut ke negative feelings. Nah, aku mau minta satu contoh lagi dari Puan. Bahasa Malaysia. Nah, Ridho bisa ini negatif ini kayak kalian udah tahu gimana kata-kata kalimat ini yang berbunyi negatif gitu. Nah, coba kamu pilih deh bagian mana yang Saya pilih higher. fire.
tired. Ya. Kalimatnya udah ada kepikiran nggak kayak kalimat-kalimat yang ekspresi ini nih bikin aku tired gitu. I am very tired today. Itu adalah ungkapan ekspresi kamu sedang kecapean gitu kan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari negative feelings ini tujuannya itu buat describe, buat mengekspresikan kayak ketidakenakan sih bahasa ketidakenakan di dalam hati kita itu, jadi kayak kelihatan feeling kita itu kayak negatif gitu. Contohnya itu tadi ada yang dibilang tadi dari Mas Rido, I'm very tired. Dan ini juga I'm frustrated with my homework, or he is embarrassed because he was late. Oke, lanjut. Nah, ini common expressions. Jadi common expressions itu adalah kata-kata yang biasa dipakai di kehidupan kita sehari-hari itu. Nah, contohnya itu ada I feel happy when I spend my time with my friends. Itu kata-kata yang kamu dan kamu sering kalian ucapkan mungkin kalau kalian dekat gitu kan. Ada lagi juga I'm excited about the school trip. I feel nervous because an exam. I feel tired after playing basketball. I'm grateful for my family. Jadi kata-kata ini kata-kata yang memang sering diucapkan di kehidupan sehari-hari kita, yang memang sering kita ucapkan kepada teman atau keluarga, sahabat atau apapun. Lanjut. Nah, tadi itu kan tentang expressing your own feeling, kayak mengekspresikan feelings kalian. Nah, selanjutnya itu ada talking about other feelings. Nah, jadi tentang talking about other feelings ini jadi menceritakan memang tentang feelings kita ke orang lain. Contohnya, she is worried about the test. Nah, jadi contohnya ini dia itu khawatir tentang tesnya dia. Ini kata-kata yang sering kita ucapkan ke orang lain, justrunya ke orang lain. Kalau yang tadi ke teman kita, teman. Oke, ke aktivitinya. Jadi aktivitinya kalian bekerja berdua membuat sebuah dialog. Dialognya bebas, kayak perasaan kalian gitu, tentang sekolah, di kereta, atau di rumah, atau dimanapun, seterah kalian. Oke, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai. Mau tes. Oke. Nah, oke. Terima kasih buat yang mendengarkan. Tapi sebelum itu kita jadi banyak tahu tentang vocabulary yang yang tadi sudah keluar dari kata feelings tadi. Ada yang sad, tired, terus unhappy, embarrassed, banyak proud juga, banyak kata-kata yang sudah kita pelajari di kata-kata feelings ini. Terus apa lagi ya? Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.